Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada saat ini kita masuk lagi dari kegiatan Gema Firman, khususnya di Bukit Zaitun. Dan dalam Gema Firman ini kita akan membaca Alkitab melalui Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-29. Mengawali pembacaan Alkitab ini, saya mengajak kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman yang hidup, yang telah ditaruh menjadi bagian dalam perjalanan iman percaya umat-Mu, di dalamnya kami sebagai gereja-Mu. Pada saat ini, kami hendak membaca dan sedia untuk merenungkannya. Beri kiranya berkat hikmat-Mu, sehingga kebenaran firman itu menjadi bagian untuk kami sekalian, dan bukan hanya untuk diperdengarkan, tapi juga dilakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sedia kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Ibrani 12, ayat 18 hingga ayat yang ke-29 berkata begini. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi yang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi, bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena itu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah pembacaan Alkitab sebagai bagian dari berita kita di saat ini. Dari pembacaan Alkitab ini memberikan nasihat bagi setiap kita yang hidup di dalam Kristus hari ini, esok, dan sampai kapanpun. Untuk terus menghentar kita melihat bagaimana kondisi
kehidupan umat Allah, baik di zaman Perjanjian Lama, demikian juga kondisi kehidupan kita yang hidup di zaman Perjanjian Baru ini. Bahwa sesungguhnya ada keadaan yang teralami yang sungguh berbeda di kondisi kehidupan di zaman Perjanjian Lama tentang kehadiran Allah bagi umat Allah yang dinyatakan di sini bagaimana Gunung Sinai dan hukum Tuhan di Gunung Sinai pada waktu itu, demikian pun juga hukum Tuhan di Gunung Sion yang diberitakan dalam Perjanjian Baru ini untuk kehidupan umatnya di zaman ini. Ajakan dari cerita Alkitab ini memberi pengenalan bagi kita bagaimana kenyataan hukum Gunung Sinai di waktu itu. Gunung yang kelihatan dan ada nyala api, ada kekelaman, ada kegelapan, ada angin badai yang tak ada perhentian, ada bunyi sangkakala, ada suara firman. Semua itu menunjukkan keagungan Tuhan yang terlihat pada tabiat gunung tersebut yang tak dapat dihampiri oleh orang-orang berdosa, oleh siapapun yang tidak layak di hadapan Tuhan Allah. Dengan demikian bahwa kuasa Allah yang menghancurkan keberadaan kehidupan orang yang mendekat dan pasti akan mengalami kematian, bahwa inilah suatu keadaan yang dialami oleh orang-orang yang hidup di hukum Taurat pada waktu itu. Mereka menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit setelah mereka tidak diam hidup dengan Tuhan, mereka tidak memerlukan Tuhan atau tidak hidup kudus, lalu mau datang bermohon mendekati Tuhan, tapi justru Allah tidak menghendaki itu. Itulah kenyataan yang teralami, bahwa Musa pun merasa takut melihat dan mendengarnya. Dia dalam kegentaran di saat itu. Karena itu pun dari cerita Alkitab ini memberi pengenalan bagi kita bahwa sudah ada kehadiran Gunung Sion yang memberi dampak lain dari yang teralami di Gunung Sinai pada waktu itu. Bahwa kehadiran Gunung Sion ini adalah sebagai Yerusalem sorgawi, kumpulan orang-orang yang disebut sebagai jemaat anak sulung, Allah Bapa yang menghakimi semua orang, roh-roh orang yang beriman, yang telah menjadi bagian yang sempurna. Dan dalam banyak hal ini, segala sesuatunya di zaman Gunung Sion ini memberi suatu keadaan yang memberi kekuatan, memberi kesegaran, memberi kesukacitaan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa kegentaran untuk menuju atau mendekati Gunung Sion. Karena ini adalah keadaan di mana hukum kasih Allah melalui Yesus Kristus hendak menciptakan suasana berkat, pertolongan, pengampunan, dan kasih sayang bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Karena itu dia katakan, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu, yang berbeban berat, mereka akan dilegakan. Siapa mereka? Semua orang yang merasa tertindas dengan keadaan dan keinginan dosa yang merajalela di kehidupan di mana manusia itu hadir. Dan tidak ada lagi rasa bingung, tidak ada lagi rasa kekelaman, tidak ada lagi kegelapan dengan hadirnya Gunung Sion ini. Kita sekalian menyadari bahwa kehadiran Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi manusia telah memberi berkat kehidupan
untuk orang menyadari bahwa mereka adalah bagian dari kekasih-kasih Tuhan untuk menjalankan segala aktivitas hidup ini supaya berkenan kepadanya. Dan dari semua ini pun ada suatu keadaan janji Allah bahwa satu saat Dia bukan datang saja untuk mengoncangkan bumi, tapi pun langit juga. Itu pertanda bahwa sesungguhnya Allah hendak menghentar setiap orang supaya jangan menjauh dengan Dia, datang kepadanya dan menyatakan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan harapkan untuk perjalanan kehidupan ini. Dia minta supaya datang dengan penuh syukur, menaikkan pujian kepadanya, beribadah kepadanya dengan apa menurut kehendaknya. Jadi segala sesuatu itu adalah kehendak Tuhan, pertolongannya nyata bagi setiap orang yang berseru kepadanya, yang hendak menjalankan hidup ini menurut cara yang terbaik, yaitu hidup saleh di depannya. Bagaimana hidup saleh? Berarti dia harus menunjukkan ketetapan hati untuk selalu melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang harus dituruti, firman-Nya yang harus diikuti, yang harus menjadi bagian dalam hidup sehari-hari, bukan hanya dalam hati, tapi juga dalam perbuatan nyata dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada. Karena Dia katakan dalam ayat yang terakhir bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bagi mereka yang tidak berkenan kepadanya, yang tidak menghentar hidupnya untuk hidup terus datang dalam pertobatan, untuk hidup terus datang dalam kehidupan yang saleh, yang dirindukan dan diharapkan oleh Allah, supaya nyata dalam kehidupan sebagai milik Kristus. Karena sesungguhnya itulah Kristus. Dia telah menghadirkan segala keadaan demi keutuhan hidup manusia, supaya mendapatkan selamat melalui kematiannya dengan darahnya yang mengalir. Yang semua itu tercurah untuk mendatangkan keampunan dosa, mendatangkan keselamatan, dan mendekatkan manusia supaya bertobat dari segala pelanggaran dan dosanya dan diraih dalam kasih Kristus. Berbeda dengan masa perjanjian lama, bagaimana hukum Taurat berlaku. Mereka, baik Habel maupun imam-imam orang Lewi pada waktu itu, mempersembahkan darah, mengorbankan darah binatang untuk supaya dibalaskan kepada mereka yang telah berbuat jahat, pada mereka yang telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi sesungguhnya semua itu telah diubah melalui kasih Kristus dengan hukumnya, bahwa setiap orang akan terus mendapatkan berkat bagian kehidupan dalam kerajaannya jika mereka mau dituntun ke arah jalan yang berkenan kepada Tuhan di waktu manapun sampai kelak Tuhan datang kedua kali. Itulah ajakan-ajakan dari cerita Alkitab ini untuk membimbing kita sekalian memahami bahwa kita di zaman ini, walau kita dalam keadaan memiliki kasih Kristus dan kasih-Nya nyata dalam hidup kita, tapi sesungguhnya ada hukuman bagi mereka yang melupakan kasih itu, yang tidak mau mendasarkan kasih dalam kehidupannya di waktu manapun, dalam keadaan apapun dia berada. Tuhan kiranya berkenan atas kita yang semakin memberi waktu hidup ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, baik bersyukur dengan segala hal yang berkenan kepadanya, dan menaikkan pujian dan doa ibadah bagi hormat nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau kiranya menganugerahkan firman-Mu bagi kami, dan kami boleh menepati maksud-Mu untuk kami menjalani kebenaran firman-Mu itu bagi hidup kami di masa ini dan di masa sampai Tuhan datang. Sesungguhnya segala sesuatunya ada dalam naungan kasih-Mu. Kendati banyak kehidupan di bumi ini, umat-Mu merajalela dengan segala keinginannya, dengan segala kepentingannya, tidak mau hidup menurut cara jalan-Mu, tapi kami
senantiasa dengan penuh harapan dan kerinduan. Buat kami terus diubahkan untuk tetap menjadi milik Kristus yang sesungguhnya dalam segala tindak laku kami, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kerinduan kami untuk datang dekat kepadamu. Karena kami memiliki keyakinan Engkau tidak jauh, tapi ada dekat dengan kami, ada dalam kami, dan senantiasa memberikan apa yang terbaik untuk setiap hidup kami di masa ini sampai Tuhan datang. Inilah harapan dan doa kami, sambutlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa, bersyukur hanya kepadamu. Amin. Demikianlah gema firman di saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom.